Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 11 negara yang memperebutkan 5 tiket yang tersisa untuk lolos ke kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama kita mulai dari grup A teman-teman. Dari grup A ini yang sudah memastikan diri lolos yaitu tim nasional Qatar. Sedangkan 3 negara lainnya sedang berjuang memperebutkan 1 tiket yang tersisa untuk lolos ke putaran ketiga. Ketiga negara tersebut adalah India, Afghanistan, dan juga Kuwait. Akan tetapi bagi India, langkah mereka untuk lolos ke putaran ketiga cukup berat. Karena mereka akan bertandang ke markas tim nasional Qatar di laga terakhir grup A pada 11 Juni 2024 ini. Sedangkan Afghanistan akan bertamu ke markas tim nasional Kuwait, teman-teman. Kita bisa lihat di klasemen sementara grup A ini, Qatar begitu superior dengan koleksi 13 poin dari 5 laga, sedangkan India 5 poin, Afghanistan 5 poin, dan juga Kuwait 4 poin teman-teman. Jadi dari grup A, ada 3 negara yang masih berpeluang untuk lolos ke kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Sedangkan dari grup B, ada 2 negara yang memperebutkan 1 tiket yang tersisa. Khusus untuk tim nasional Jepang, mereka sudah memastikan diri sebelumnya lolos ke putaran ketiga karena Jepang sendiri mengoleksi 100% kemenangan di grup B sejauh ini. Dari 5 laga mereka di grup B sejauh ini, mereka memperoleh 15 poin dari 5 kali kemenangan. Sedangkan 2 tim yang memperebutkan 1 tiket tersisa tersebut adalah Suriah dan juga Korea Utara. Akan tetapi Korea Utara lebih diunggulkan untuk lolos ke babak selanjutnya teman-teman, karena di laga terakhir grup B, Korea Utara akan menjamu tim nasional Myanmar. Myanmar sendiri diprediksi tidak akan mampu menyaingi performa dari tuan rumah Korea Utara di laga terakhir grup B nanti. Sedangkan Suriah akan bertamu ke markas tim nasional Jepang. Tentu akan sangat susah bagi Suriah untuk memperoleh kemenangan di markas timnas Jepang, teman-teman. Jika Korea Utara menang atas Myanmar, maka poin mereka bisa lebih tinggi dari Suriah jika Suriah kalah dari Jepang di laga terakhir nanti, teman-teman. Jadi dari grup B, 2 tim yang memperebutkan 1 tiket yang tersisa adalah Suriah dan juga Korea Utara. Sedangkan dari grup C, 2 negara yang memperebutkan 1 tiket tersisa adalah China dan juga Thailand. Untuk Korea Selatan sendiri sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina di sini sudah mengoleksi 8 poin dari 5 laga dan juga Thailand mengoleksi 5 poin. Thailand bisa lolos ke putaran ketiga dengan catatan mereka minimal menang 3-0 ketika menjamu Singapura di laga terakhir grup C, plus Cina harus kalah dari Korea Utara di laga terakhir ini. Sedangkan di laga terakhir grup C, China harus bertandang ke markas timnas Korea Selatan, sedangkan Thailand akan menjamu timnas Singapura. Jadi jika Thailand menang di atas 3 gol atas Singapura dan Cina kalah dari Korea Selatan, maka Thailand lah yang akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena akan lebih unggul dalam hal selisih gol dari China, teman-teman. Akan tetapi jika China sukses menahan imbang Korea Selatan, maka habislah peluang Thailand untuk lolos ke putaran ketiga. Dan dari grup D, 2 negara yang memperebutkan 1 tiket tersisa dari grup D itu adalah Kyrgyzstan dan juga Malaysia. Di laga terakhir, Kyrgyzstan akan dijamu oleh Oman dan Malaysia akan menjamu Taiwan. Malaysia masih berpeluang untuk lolos walaupun sangat sulit karena mereka minimal harus menang 8-0 dari Taiwan. Dengan catatan lain, Kyrgyzstan harus kalah dari Oman. Jika Kyrgyzstan sukses menahan tuan rumah Oman, maka habis sudahlah peluang Malaysia untuk lolos ke putaran ketiga, teman-teman. Dan di grup E, 2 negara yang sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga adalah Iran dan juga Uzbekistan. Jadi tidak ada peluang bagi Turkmenistan dan juga Hong Kong untuk lolos ke putaran ketiga dari grup E ini, teman-teman. Di mana Iran dan Uzbekistan sangatlah superior di grup ini. Kita bisa lihat kedua negara sama-sama mengoleksi 13 poin. Poinnya sangat jauh berbeda jika kita bandingkan dengan Turkmenistan maupun Hong Kong yang hanya mengoleksi masing-masing 1 poin, teman-teman. Jadi apapun hasil terakhir dalam duel di grup E, maka tidak akan berpengaruh kepada tim yang lolos dari grup E ke kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 karena dari jauh-jauh hari Iran dan juga Uzbekistan sudah mengunci 2 tiket ke kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia, teman-teman.
Dan di grup F sudah kita ketahui bersama bahwa dua negara yang masih memperebutkan satu tiket tersisa adalah negara kita Indonesia dan juga Vietnam. Di laga terakhir grup F, Indonesia akan menjamu Filipina dan Vietnam akan dijamu oleh Irak. Indonesia lebih diunggulkan lolos dari grup ini dibandingkan Vietnam, teman-teman. Hal ini karena Indonesia akan berstatus sebagai tim tuan rumah ketika menjamu Filipina. Jika Indonesia menang atas Filipina, maka tidak ada peluang bagi Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga. Akan tetapi jika Indonesia hanya bermain imbang dengan Filipina, Indonesia masih berpeluang lolos jikalau Vietnam imbang melawan Irak ataupun kalah melawan Irak. Dan apabila Indonesia kalah dari Filipina, sebetulnya Indonesia juga masih berpeluang lolos. Akan tetapi peluangnya semakin kecil dengan catatan Vietnam tetap kalah dari Irak, teman-teman. Jika Vietnam imbang melawan Irak dan Indonesia kalah melawan Filipina, maka poin Indonesia dan juga Vietnam akan sama. Tentu hal ini akan berbahaya bagi Indonesia karena di kualifikasi Piala Dunia ini yang dihitung adalah selisih gol, baru produktivitas gol, baru seterusnya adalah head to head. Jadi walaupun kita 2 kali menang atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia ini, akan tetapi apabila kedua tim poinnya sama di grup F dan selisih gol Vietnam lebih unggul, tetap kita yang akan kalah dari Vietnam, teman-teman. Akan tetapi jika melihat kondisi saat ini, tentu peluang Indonesia jauh lebih besar dibandingkan Vietnam. Sederhananya, Indonesia harus mengalahkan Filipina agar bisa dengan lebih mulus lolos ke putaran ketiga, teman-teman. Jika kita menang dari Filipina, maka hancur sudah harapan Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga karena tidak mungkin terkejar lagi poin Indonesia, teman-teman. Dan di grup G sendiri, dua negara yang sudah memastikan diri lolos adalah Arab Saudi dan juga Yordania. Jadi Tajikistan dan Pakistan tidak memiliki peluang untuk lolos ke putaran ketiga, teman-teman. Dan di grup H, ada Uni Emirat Arab dan juga Bahrain yang sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Sedangkan Yaman dan juga Nepal harapannya untuk lolos ke putaran ketiga sudah kandas. Dan di grup terakhir, ada grup I, Australia dan juga Palestina sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Lebanon dan Bangladesh tidak memiliki peluang untuk lolos ke putaran ketiga lagi. Karena apapun hasil pertandingan terakhir di grup I, tidak akan berpengaruh terhadap 2 tiket yang sudah dipastikan oleh Australia dan juga Palestina yang memegang tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi teman-teman, setidaknya sekarang sudah ada 13 negara yang sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ke-13 negara tersebut adalah Qatar dari grup A, Jepang dari grup B, Korea Selatan dari grup C, Oman dari grup D, Iran dan juga Uzbekistan dari grup E, Irak dari grup F, Arab Saudi dan juga Yordania dari grup G, Uni Emirat Arab dan Bahrain dari grup H, serta Australia dan juga Palestina dari grup I. Sedangkan 11 negara yang memperebutkan 5 tiket tersisa untuk lolos ke kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 adalah dari grup A ada 3 negara yaitu India, Afghanistan dan juga Kuwait. Dari grup B ada 2 negara yaitu Suriah dan juga Korea Utara. Dari grup C ada 2 negara yaitu Republik Rakyat China dan juga Thailand. Dari grup D ada 2 negara, Kyrgyzstan dan juga Malaysia. Dari grup F ada Indonesia dan juga Vietnam, teman-teman. Sedangkan lanjutan kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilaksanakan 11 dan juga 12 Juni 2024. Maka dari itu, menarik untuk kita tunggu siapakah kira-kira yang akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Akankah Indonesia lolos? Akankah Thailand lolos? Akankah Malaysia lolos? Atau Vietnam lolos? Menarik untuk kita tunggu, teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan, teman-teman, di kualifikasi ketiga nanti, total akan ada 18 negara yang akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi 18 negara Asia di putaran ketiga akan dibagi 3 grup. Setiap grup masing-masing 6 tim. Dan pada nantinya, setiap 2 tim dengan peringkat terbaik di klasemen akhir masing-masing grup akan secara otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Yang artinya, di kualifikasi ketiga atau di putaran ketiga kualifikasi zona Asia, ada 6 tiket yang secara otomatis untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika masih gagal di putaran ketiga, masih ada kesempatan di putaran keempat. Akan tetapi, di putaran keempat ini
hanyalah tim peringkat 3 dan 4 di masing-masing grup di putaran ketiga yang akan tampil. Jika gagal di putaran keempat, maka akan ada di putaran kelima. Jika gagal di putaran kelima, masih ada satu peluang lagi, yaitu di babak playoff antar benua, teman-teman. Sedangkan Asia sendiri mendapatkan jatah 8+1 atau 8,5 di putaran final Piala Dunia 2026. Yang artinya, sudah pasti akan ada 8 wakil Asia di Piala Dunia 2026, dan kemungkinan akan bertambah 9 jika wakil Asia yang tampil di babak playoff antar benua sukses memenangkan pertandingan, teman-teman. Maka dari itu peluang Indonesia untuk tampil ke Piala Dunia 2026 sangatlah besar, teman-teman, dan semoga saja timnas kita bisa mengalahkan Filipina di kualifikasi kedua ini sehingga lolos dulu ke kualifikasi ketiga, dan semoga saja di kualifikasi ketiga kualitas skuad tim nasional kita bisa semakin meningkat, pemain-pemain keturunan yang selama ini diisukan akan segera bergabung kiranya bisa segera bergabung, supaya kualitas timnas kita semakin meningkat, teman-teman, untuk bersaing di putaran ketiga yang tentunya jauh lebih sulit dibandingkan di putaran kedua, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.